teman-teman, kembali lagi sama aku, Dianika Wardani. Jadi, pada video kali ini aku bakal bahas hal-hal yang menarik soal perhatian atau attention. Coba deh kalian bayangin. Misalnya, kalian itu lagi ada di kelas yang kondisinya cukup ramai. Ada suara teman kalian ngobrol, bahkan ada suara dari luar kelas. Atau bahkan mungkin ada notifikasi dari handphone kalian. Nah, saat yang bersamaan, kalian ini bisa tetap fokus sama penjelasan dari dosen. Atau mungkin sebaliknya, misalnya kalian ini lagi belajar. Tapi tiba-tiba perhatian kalian ini langsung fokus ke handphone kalian karena handphone kalian ini bunyi. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, pada video kali ini, aku bakal ngebahas gimana sih perhatian atau attention bekerja dalam psikologi kognitif. Khususnya, bagaimana sih otak kita itu memilih informasi yang ingin kita fokuskan. Jadi, perlu kalian ketahui dulu, dalam psikologi kognitif, perhatian atau attention adalah proses mental ketika kita memusatkan kesadaran pada suatu informasi tertentu dan mengabaikan informasi-informasi lainnya. Nah, hal ini tuh kenapa sih sangat penting? Karena setiap saat kita menerima informasi sangat banyak dari lingkungan kita khususnya, misalnya itu dari suara, visual, maupun sensasi lainnya. Jadi, kalau misalnya informasi itu kita proses secara bersamaan, otak kita ini bisa kewalahan. Oleh karena itu, perhatian ini berfungsi sebagai filter. Kalian tahu kan filter? Iya, itu filter. Nah, filter ini tuh yang membantu kita memilih mana informasi yang penting dan juga mana informasi yang enggak. Nah, salah satu jenis perhatian yang paling penting adalah selective attention atau perhatian selektif. Kalian tahu nggak sih perhatian selektif itu apa? Jadi, selective attention adalah kemampuan untuk memilih satu informasi untuk difokuskan dan mengabaikan informasi lainnya di sekitar kita. Contohnya, misalnya saat kalian sedang berbicara sama teman-teman kalian di tempat yang ramai, kalian itu bisa tetap fokus buat dengerin satu orang. Meskipun banyak suara-suara yang ada di sekitar kalian. Nah, fenomena ini tuh dikenal sebagai cocktail party effect, yaitu kemampuan kita untuk tetap fokus pada satu percakapan di tengah banyaknya gangguan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa otak kita itu secara aktif memilih informasi yang dianggap penting. Nah, selain selective attention, dalam psikologi kognitif juga terdapat beberapa jenis perhatian lainnya. Yang pertama itu ada divided attention, yaitu kemampuan untuk memperhatikan lebih dari satu hal dalam waktu yang sama. Misalnya, kalian itu lagi belajar sambil main handphone. Namun, sebenarnya otak kita itu tidak benar-benar melakukan dua hal sekaligus loh, melainkan pindah-pindah dengan cepat. Yang kedua, yaitu ada sustained attention, yaitu kemampuan untuk mempertahankan perhatian dalam jangka waktu tertentu. Seperti misalnya saat kalian lagi belajar dalam waktu yang cukup lama atau mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Nah, yang ketiga, yaitu ada attention capture, yaitu kondisi ketika perhatian kita langsung tertarik secara otomatis oleh suatu stimulus. Misalnya ada suara keras atau notifikasi handphone. Nah, jenis-jenis perhatian ini tuh menunjukkan bahwa perhatian manusia bersifat fleksibel, tetapi juga memiliki keterbatasan. Meskipun perhatian sangat membantu kita dalam memproses informasi, perhatian juga memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa memperhatikan semua hal secara bersamaan dengan efektif ketika terlalu banyak distraksi atau banyak gangguan. Inilah yang sering terjadi di era sekarang, di mana kita itu mudah sekali terdistraksi oleh teknologi, oleh informasi-informasi baru, misalnya
ya yang ada di media sosial, yang ada di televisi maupun di media manapun gitu. Nah, akibatnya itu kita ini menjadi susah atau sulit menjadi fokus gitu secara mendalam. Nah, dari pembahasan ini kita jadi lebih bisa memahami bahwa perhatian adalah proses penting dalam psikologi kognitif yang membantu kita memilih informasi mana yang relevan. Selective attention memungkinkan kita untuk fokus pada satu hal tertentu, sementara jenis perhatian-perhatian lainnya menunjukkan bahwa perhatian kita itu bisa terbagi, tertahan, atau bahkan ditarik secara otomatis. Namun, perhatian juga memiliki keterbatasan, sehingga kita itu perlu mengelolanya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja sih penjelasan dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga menambah pemahaman tentang psikologi kognitif. Dadah, selamat ketemu di video selanjutnya.